cerita singkat tentang pura yang wayan maksudkan yang berada di ujung pulau Bali di ujung timur. Silakan Pak Putu Suarse, silakan. Terima kasih Yan. Ya. Jadi wayan katakanlah ingin mengetahui Ya. dengan tujuan juga bertujuan baik akan mencari cerita singkat tentang pura yang wayan maksudkan yang berada di ujung pulau Bali di ujung timur. Nah kebetulan saya bisa bercerita sedikit karena pernah diberikan kepercayaan oleh masyarakat pengempun pura itu. Nah riwayatnya kebetulan saya sejak tahun 95 saya diminta untuk menjadi kliang desa adat. Dan kemudian kenapa saya dilibatkan dalam peristiwa perbaikan atau rehab pura itu? Ini ceritanya begini dulu. Ya. Jadi katanya datang ada umat kita, umat Hindu yang berasal dari Karangasem, tapi beliaunya tugas di Jakarta. Tapi beliaunya katanya dulu itu adalah transmigrasi ke Sulawesi. Berarti agamanya itu 63. Hindu apa? Hindu dia, Hindu, agamanya ya. Hindu, namanya Patut Adria. Pada saat itu pangkat beliau sudah komisaris besar polisi. Beliaunya senang mengadakan suatu katakanlah meditasi Spirit lah. ya dengan teman-temannya di Jakarta. Jadi dengan umat lain katanya juga ikut karena sama-sama senang. Nah akhirnya oleh petunjuk secara gaib beliaunya melaksanakan meditasi, diperintahkanlah beliaunya untuk datang ke Bali bagian timur untuk menghadap dan sembahyang di pura yang namanya pada saat itu dikatakan pura Robineder oleh beliaunya yang merintah. Nah kemudian beliaunya datanglah ke Bali. Nah setelah datang ke Bali langsung ke Seraya, bertemu dengan orang Seraya, menanyakan pura itu. Akhirnya orang yang diajak komunikasi tidak mengerti, tidak tahu. Tidak tahu ada pura Robineder. Nah akhirnya karena sudah tidak diketahui, beliaunya kembali lagi ke Jakarta katanya. Itu dulu ceritanya. Akhirnya disuruhlah meditasi kembali. Setelah meditasi kedua, disuruh datang lagi kembali. Dengan ciri-ciri yang diberikan oleh secara gaib itu, bahwa pura itu ada di tengah alase. Itu caranya. Kemudian di dalam pura itu ada batu gede. Itu cirinya. Datanglah kembali, ditemuilah. Artinya orang saya yang pertama itu yang diajak komunikasi gitu. Ya. Nah baru dia ngerti gitu, karena dia sering juga ke sana. Yang diajak komunikasi awalnya siapa dari Seraya? Yang diajak komunikasi awal itu namanya Wayan Tabuh. Gitu. Wayan. Karena ya rumahnya di pinggir jalan. Gitu. Baru dia ngerti karena Wayan Tabuh itu sering juga tampil ke sana. Ada upacara modalan di sana atau mungkin barangkali dia modalin di rumahnya. Kadang-kadang juga sampai matron juga. Itu ceritanya. Nah, akhirnya diceritakan oleh Wayan Tabuh itu kalau pura di tengah alas misi batu gede Pak, dikit di pura Belumbang, di dulu tanah Barake. Nah, akhirnya barulah beliaunya bergetar, yakin bahwa Puran itu akan ketemu. Gitu. Nah, langsung beliaunya ke Tanah Barak dengan rombongan. Pada saat itu kalau tidak salah
katanya Pak Sudana yang ikut. Iya. Pak Sudana itu orang tinggal di Denpasar. Juru Mangku. Begitu sampai di sana, akhirnya anaknya juga ikut katanya. Sampai anaknya itu melihat ada air di atas batu. Melihat mitosnya ya, Ya, mitos. anaknya Pak Sudana. Tapi secara kasat mata saya sendiri tidak pernah Ya. Ya, menemukan itu air itu. mitos ya. Ya, secara gaib dia kata menemukan air gitu. Nah dari situlah semakin yakin Pak Terdiri dengan rombongan itu gitu, bahwa sudah ditemukan pura itu berdasarkan perintah dari Maha Gaib yang di Jakarta. Nah lalu kembali dia ke Jakarta, mampir juga di rumahnya Pak Tabuh. Disuruhlah Pak Tabuh itu untuk membuat panitia gitu. Itu katanya membuat panitia. Lalu Pak Tabuh itu ya akhirnya sangat setuju juga, karena dengan keadaan pura yang sudah pelingginya sudah wajar direhab. Nah dulu kan puranya Niga kan pakai kayu, kerapnya adalah dok, Sudah hancur. ya, dan lagi sudah riat-riat. Nah akhirnya beliaunya langsung komunikasi dengan Pak Prabekal, kira-kira dengan orang dari Selatan Timur juga pernah ada di sana, itu sudah menjadi kepala desa namanya Pak Gedan, kemudian Pak Wirne. Dia Pak Wirne bapaknya adalah orang pengemban pura di sana, malah dia diarap lagi. Dia ada dekat pura itu dia rumahnya. Berarti di bawahnya ya. Ya, dia perawat. Akhirnya di desa lah dia secara bersama-sama dengan Pak Jineng, karena Pak Jineng tokoh juga kan, kepala desa saya tengah. Tokoh akhirnya merembuk di sana, karena akan ada bantuan untuk mereka pura itu dari rombongan Jakarta itu. Ya semangatlah beliau membentuk panitia. Nah kemudian setelah membentuk panitia, akhirnya termasuk ipar saya Wayan Suki itu juga dilibatkan sebagai panitia. Dia menginformasikan ke saya Timur bahwa akan ada bantuan dari umat Hindu yang tinggal di Jakarta gitu. Nah akhirnya karena mungkin barangkali sudah disinggung oleh Wayan Tabuh dengan termasuk ipar saya kan, bahwa panitia sudah dibentuk berdasarkan suruhannya Pak Adria kan. Akhirnya masyarakat Selatan Timur tidak menanggapi gitu, tidak menanggapi dia. Nah kemudian lama tidak ditanggapi oleh masyarakat Selatan Timur, datanglah si Suki pas saya kan dengan Wayan Tabuh datang ke sini gitu, menceritakan tentang kedatangan itu Pak Adria, dan kemudian juga perintahnya seperti itu gitu. Sampai dia sudah menceritakan membuat panitia. Saya jawab begini, kemudian ada permohonan Wayan Tabuh dengan Wayan Suki itu, minang beli dan dikenain. Jangan caranya beli pang kurang nyedang lu, kebetulan yang akan membantu secara ikhlas. Pang nyedang lu purana tulung, yang rantinya bagus. Minang beli jadi mengenal, jadi kayaknya nah, Wayan pada barang-barang. Dia setuju. Yang ada anak ngen pun, asalkan lakar nyumbang dana bantuan untuk membangun, apalagi pelinggih kan. Dia yakin dengan pelinggih itu ada betara dan pelinggih itu kan, kita saat dia ngomong kan, Ya. sangat setuju, asalkan tidak ada ikatan apa-apa, dia akan bantu cat tulus. Ada kelirunya medek nih, ada keliru medek. Itu pura itu kan diimpon oleh masyarakat Selatan Timur, oleh Banjar Tanah Barak. Sekalian dia sebagai pengempon Pura Selang dan juga Pura Balungbang. Nah akhirnya saya katakan keliru karena langsung begitu ada perintah di Jakarta langsung Wayan membentuk panitia. Itu salah. Tanpa melibatkan pengempon yang memang betul pengempon itu kan. Apalagi itu ada pengurusnya kan. Itu kekurangannya. Jadi kayaknya batik kan. Ini kayaknya batik. Lamun Wayan model akan melibatkan tiang, apalagi Wayan nyinggung bahwa tiang menguasai wilayah dari Selatan Barat sampai ke Selatan Timur. Betul. Lakukan desa kan benar wilayahnya dari Selatan Barat sampai ke Selatan Timur. Saya juga kan kalau memang itu misalnya saya ditugaskan oleh rombongan dekat, saya siap.
Jadi kena cara nih. Wayan ngangin nang barang-barang. Ceritakan bahwa dia mendapatkan informasi ini. Dan kemudian selaku Kurang Desa Adat akan siap membantu. Jadi orangnya nadunang malu pengempotan paling tidak pengurusnya. Ini di Purnama ini lah katakan nih. Di Purnama Janin nih. Akhirnya dia ngajak Wayan harus pada saat itu dan kamu bareng-bareng. Akhirnya beli dia ke rumah. Nah, akhirnya setelah dia datang sana, diceritakan bahwa saya akan lakukan desa adat akan datang sana kan untuk membantu masyarakat itu menyikapi akan ada bantuan, informasinya siap. Ayo, ini akhirnya dia ngajak kan karena yang masih itu kan, ajak dia kamu. Bapak Wayan ikut Ya, gitu ya. ikut. Ya, Dari awal saya ikutkan gitu. Nah dia setelah terbentuknya panitia itu baru ya. akhirnya karena dia adalah tugas sebagai guru prasekolah. Akhirnya kena tiang begini, dari pada waktu saat yang dari kepala desa kan ajak dia ngantor ya dari peduli agama. Jadi rasanya ini akan siap juga membantu saya suatu saat kepentingan. Betul. Nah betul saat hari purnama yang saya tentukan hadir pengurus. Nah akhirnya saya suruh Pak Wayan Tabuh cerita awal. Silakan Yan ceritakan malu. Nah diceritakanlah Pak Wayan Tabuh bahwa sampai datangnya Pak Adria sampai 2 kali dan sebagainya. Pak awalnya tidak mengerti dan sebagainya. Akhirnya beliaunya sampai sudah menceritakan semangat untuk ikut serta terlibat membantu kaitannya harapan dari Pak Adria itu sebagai rombongan untuk akan membantu gitu. Sampai dia sudah mengatakan betul-betul dia mengatakan mohon maaf ya pada itu karena mungkin barang ada keliru gitu. Dia sudah membentuk panitia gitu. Nah akhirnya Sud Pak Tabuh bercerita gitu. Mara langsung ditimbal oleh Igria kan bukan tiang malu kan ya. Bukan geria akan nimbal. Dia selaku tokoh masyarakat, selaku perempuan barang itu kan. Dia ada panjang ya. Ya jadi kayaknya Pak. Dia bertutrakan dengan Tabuh. Nah Bapak jadi kebetulan lakukan desa adat masih. Akhirnya katakanlah semangat dengan mendengarkan cerita ini. Yang setuju, apalagi lakar berupa bantuan yang berupa uang misalnya, lakar menen pelengge, yang gamal dan bantuan pemerintah mai apa mai orang najuk, yang mau mengharapkan yang tajuk bibit-bibitan itu, apa jadi berupa pipis gitu, dengan syarat Pak, itu yang begini. Ini lakar angon yang penuh ini sebagai ketua panitia Bapak karena dari desa adat termasuk wilayah tekan main Bapak nenek tugas yang tiang sebagai ketua panitia. Nah akhirnya dia menjawab. Nah, jadi kayaknya malu nanti Bapak Mai sebetulnya dengan cerita ini tertarik karena lakarada berupa dana bantuan yang betul-betul kita harapkan untuk mendukung perbaikan pura itu. Yang jadi masalah kepanitiaan sebetulnya Bapak adalah hanya lakar mengikuti dari belakang. Mada kan menawang. Tiang gerakan tiang di desa adat masih dipelagat benar. Dan bagi tugas pada jadi desa adat tiang, di tiang termasuk di pura-pura lain, termasuk di Pucak Sari masih tiang, di Linggajati masih tiang, di Maspahit Majapahit masih tiang. Kan enggak mungkin. Jadi panitia silakan bentuk, dia akan mengikuti. Bang Dadit yang suatu saat ada kepentingan dan kemudian ada yang banyak perlu yang ikuti baik fisik maupun non fisik, dia akan main gitu. Akhirnya jauh dari dia. Nah kenapa
Yang penting Bapak sanggup dan sebagai ketua malu. Itu Bapak nyemak gaya liu-liu. Bapak ulin negak Bapak lakar merentah nyaman ini. Silakan belum, ayo berbela perlu. Oleh kau Bapak sedang menggerakkan masyarakat ini. Lakar yakin bahwa masyarakat ini atas perintah Bapak lakar bergerak. Asal Bapak dan Yani sanggup, dia sanggup. Nah kita ancaman dia sih. Nah akhirnya ya terpaksa yang sanggupi bahwa dia akan sanggup melaksanakan tugas itu. Ini bantuan Pak Adria ini berupa napi, Berupa dana. dana berarti uang nih kan ya. Begini, dananya itu ada dana yang langsung diserahkan, ada dana yang artinya langsung diserahkan kepada pemborong. Oh, Karena materialnya. ya, gitu ya. karena pura itu kan dibangun dengan batu tabas. Ya. Tukangnya dari negara, di negara dia pesan. Artinya batu itu kan. Ya langsung yang mencari pemborong. Berarti untuk pembangunannya ini Pak Adria yang menyumbangkan Ya, artinya beliau selaku ketua apa namanya kelompok yang kelompok. Iya. yang kumpul di Jakarta itu. Karena bukan hanya dari Hindu saja. Kalau salah orang Cina kan Buddha itu kan. Itu ada ikut terlibat sana. Ikut juga. Ya. Karena pada waktu meditasi di sini, saya juga hadir pada saat itu kan. Itu ada orang umat Buddha pada saat itu. Hadir itu. Makanya saya katakan bukan hanya umat Hindu saja kan. Pak dia senang dengan umat lain juga mengadakan meditasi di sana. Itu ditanya. Nah lalu setelah saya diberikan pikiran seperti itu, akhirnya saya survei. Karena pada saat itu kan sudah musim panas. Saya survei dengan ini. Kalau nanti misalnya memerlukan air di mana saya cari air. Ya. Saya cari Sentana, menunjukkan sumber mata air kan, karena Sentana sebagai ketuanya di sana kan. Ajak yang ke Pura Senung di pertahanan di bawah. Pura Senung itu berada di Di bawahnya ada di Uriasa Timur. Serai Timur. Ya, ada di bawahnya Pura Blumbang. Ada yang mereka ngelokin dia. Ada cantik bapak tidak kan? Sendok yang iya, sing mana tengah cantik sing ban. Nah sedangkan kita menggaya kan lakar yang iya. Iya. Tapi kena deh, ya lakar bapak andalang yang megasing tidak beragat. Ya. Jadi mungkin kira-kira caranya dia ada jalan lain gitu. Itu belum banget rapi. Jadi memang wah ya Pak, yang ada sender keuangan dong ada, tapi kan memang masyarakat ya bapak kerang lakar ngajang ya ada aja kan ada ya di tukar di mana di lakar ada. Nah akhirnya kan yang tanggap wah semangat ini anak kan ada unik cerita lagi ya cak nih ini kan tuh yang bara masalah air kan. Berarti walaupun begitu perkiraan saya bahwa masyarakat akan siap juga katakanlah mengumpulkan air kan, tapi saya belum yakin kan. Karena air itu adalah satu-satunya sangat dipentingkan untuk mengerjakan itu. Dan sulit mencari air di Nah sana. itu makanya. Luar biasa. Saya kebetulan di sosial kan loh. Kering ya. Di sosial kan ada tangki. Ya. Saya sudah punya cadangan. Kalau nanti di sini sulit, terpaksa tangki itu saya pinjam kepada pimpinan. Ngangkut bawa air sana, masyarakat tinggal ngangkut naik Dari bawah. Tapi bukan habis akal juga itu kan. Ya. Itu cadangan kedua. Nah ternyata secara gaib saya juga punya keyakinan kan. Iya. Saya datang mencari ini mendadak. Angin lagi. Yan, anginang. Saya ada ngomong apa-apa ya. Anginang. Pak Wayan langsung anginang itu ikut. Tong itu. Ya. Mereka jalan setapak itu. Ya. Yang kan benar juga anginang. Nah itu di Wan kan ada balai itu kan. Ya. Balai Tongos Sayuban. Saya sembahyang dekat semua. Biasa sembahyang malam. Akhirnya lagi ngabo kopi dukas tuh. Kopi jadi lah. Saya cerita petang kan. Jadi raga nak semakin raga ngenuras hujan. Gitu. Di dalam hati saya ngenuras hujan kentar itu. Karena raga ditunjuk sebagai ketua BTA. Saya berbelakasan matur ke Betara tuh dalam hati gitu. Ya. Pang lancar tugas raga. Gitu.
Bicaranya di tiang toyo berdarah. Itu jangan jaga makarya di. Nah, akhirnya saya sambil cerita aja nih pedang, salang saudnya kata. Akhirnya mani pelunggu raga aja kena. Ya raga pulas gitu. Raga silang pulas gitu. Karena raga sambil ngacap berdarah pada hujan gitu. Kopi yang aneh nih wang tertarik kan. Kopi yang aneh kemu kesung gitu. Kemana beli. Lah kena beli nih. Dia nung rawas udah punya nih. Kadang beli ini nggak rahasia kan. Tapi ternyata beli coba pulas kan. Itu ya. Iya. Maaf nah gitu. Akhirnya anak kadang taruh dengan radio kan. Nah akhirnya ya begitulah. Nah ya nak raga sambil semadi masih kan. Nah begitu raga kan nakarnya kopi. Kopi. Ada pertama raga terpukin apa ada pengesaran ngangon perak enggak, bahannya kan perak. Iya, lengser. Jangan dengan bepetang tidak hujan balas tuh. Raga datang terpal. Atengah beya di situ. Raga bersyukur tapi betara kitchen raga. Jadi payungnya kopi gitu. Coba. Tahun ya hujan. Ya. Wah. Ya hujan kan asli tuh. Asli tuh. Oke, sip ya hujan. Ya. Air hujan dipakai kopi. Ya. Begitu nada raga pengesaran tuh ngas bukan luar telah ya itu. Bisa pakai kena telah. Begitu telah ya. Ali sangku ada sangku tanah. Bekepes tuh kan. Tuh jangan iya ben. Bor-bor raga tuh jangan nih. Telah masih gitu. Wih ben. Akhirnya raga ngelindang itu di sekitar pura itu. Nah pokoknya botol aqua kan. Botol aqua bekas. Jangan raga tengah tuh botol aqua itu. Mara gantung raga. Gantung bor-bor udah betul. Meluap ya. Kan payung ngopi ya. Meluap ya tuh ngopi jangan nih. Angon. Ngomong kengken rasan ya hujan Pak. Pokoknya kayaknya biasa. Rambut kacap kopi biasa. Kacang kopi. Ya. Saya ada berasa ya hujan itu. Kayaknya lagi nak ngopi gitu. Ngopi. Sedangkan di dunia ini satu pelimunan raga kan biasa kan sakit basang. Kemudian raga keteban sakit basang gitu. Begitu ada nak lakar menekan kaje, lakar kemuku alasnya ngalih padang kira-kira padang. Merapak pelai bio. Mulai kembali ya gitu. Takut dia raga gitu. Oh, baik, jahil. Nah raga sesengaja masih. Begitu mulai berkawalan. Hanya tuh main tiang nih gitu. Tiang aku tiang. Nih yang desa udah di desa main nih nah ya makamnya misalnya udah marah ya. Kadang tiangian kanan bapak. Nekar kerja nekar ngarit itu dulu Pak. Nah silakan. Itu cerita tuh. Itu cerita apa dalnya unik gitulah. Unik ya, cerita uniknya. Itu payu raga ngopi gitu. Nah akhirnya setelah itu raga berhasil bahwa raga kan berhasil untuk membangun pura itu. Iya dan tunas raga bakatang kan gitu. Nah akhirnya apa benda akan menggerakkan masyarakat betul. Di ini raga jadi menggerakkan masyarakat. Teko alat dulu di negara. Angkut batunya yang ini gitu. Batu kan mesti nomor-nomor ya. Angkut melang pangdeka bekas bes. Siap riuk masyarakat angkut. Itu pada saat itu kan belum ada gininya. Jalan PC atau lurung. Masih jalan setapak. Dan setapak lurung. Bantuan ya. Tanah ya. Batu lantas. Nah saya lewat medeknya. Setondan ngerehab. Dia ada dengan rombongan termasuk Pak Sudana gitu. Kira-kira ngatang menekan gitu. Ini jalan kan. Pak Sudana marah menek. Belum ada setengah kilo kan. Di jalan dia kerangsukan ya kan. Kerangsukan bahwa di atas terminal itu sudah perlu katanya dibangun pura Liga Manik. Ada ya. Ini Di Laut Yusdana ada. Oh, Pura Liga Manik. Mesap sajan bukan. Belum. Nah akhirnya karena diberikan apa tanda Pak Nawang Riki bangun ini Liga Manik. Oke. Toh juga dananya kan sudah ada sana. Saya hanya menempatkan aja itu. Ini kurang kan?
Kemudian setelah keduran ada masih itu pura bekas sanggah itu. Bekas sanggah memang masyarakat Maturan itu. Ada jamu mente gitu. Karena masyarakatnya ada pergi itu. Pada saat itu sing ngadain sementara lokasi. Akhirnya Pak Sudana dalam sepadia. Oh niki pura langlang jagat. Pelinggi pura langlang jagat. Jadi tengah-tengah itu kan. Ya. Kan ada berbentuk padma di situ. Oke. Karena bukannya kan raga yakin meditasi ini iya kan. Nah iya langsung berhubungan dengan betara di situ. Raga kan. Ya ceritanya. Ya. Menekan. Akhirnya dilihat pura Pelinggi itu kan Pelinggi pada saat itu ada 2 kan ya. Ada 2 termasuk. Nah, akhirnya di Lawangan masih bangun pura Apit Lawang. Kemudian pura nenek di situ lah mau bangun Padma Ngelayang menurut apa sebutnya Pak Adria. Niki Padma Ngelayang namanya apa? Oke. Tapi Pak perintah dari Ida Utara Dursang yang hanya mengikuti perintah. Ana betenana ada pura Pelinggi itu raga kan di kanan daripada pada Ngelayang itu kanan. Orang yang nyatet masyarakat ada benar ada pelih kata. Pelih ada benar di kanan lah. Ada pelih ya catat di situ. Ada benar ya catat di situ katanya. Oh, makanya cocok orang itu raga ada bikin ulit itu kan pura ruah benede salah atau benar kan jelek atau melah putih atau hitam ya ya iya neraga katakan jadi ngadan itu kan Ratu Pundurah kan tukang catat ya aneh di kiri Padma Ngelayang tuh kurangnya kan harus kayak bayi kan, jadi Padma Ngelayang inilah kurangnya kegiatan fisik. Di samping batu nih. Pokoknya ya, pokoknya di tengah itu Pelinggi ada, termasuk batu gede itu termasuk masih masih Pelinggi itu kan. Makanya pada waktu Iraga ngenteng Pelinggi mau sapukin poleng batu itu. Iraga kena sing ninggalin iya kan, lamun raga nulis itu jang gelas itu mesti ya. Bang Ida Betara ngecenin kita ya. Tapi siapapun ke sana pasti gitu. Itu anan. Nah kemudian mau supada itu mah. Berlanjut bangunan itu. Begitu di atas dikerjakan, Pak dia terus bergerak dia mencari dana kan. Entah di mana dia dapat dana lagi. Jalan itu diperbaiki. Rurung itu mau gainang cek-cekan. Dengan batu sikat, ya kan nu ada bukan batu sikat tuh. Kemudian di Lord pura Langjang Jagate ngai balik pasayuban wantilan itu. Sayangnya bangunan itu nah di puna angin pada saat musim angin keras. Akhirnya belum berfungsi normal bangun itu angin. Jadi kejadian apa bikin pengembangan bekas bangunan itu. Nah kemudian setelah selesai puran itu, sebelum selesai saya diperintahkan oleh Pak Adria, tolong bantu saya juga untuk mendapatkan dana sebanyak-banyaknya. Akhirnya saya diperintahkan keliling Bali. Ini aja raga. Ini yang ngabetas raga kan, tukang teng tas ya. Iraga, geria, sendana, yang ada di situ mulai onden dekat kena belai dia. Di aing nuli Disuki kan barang, Disuki kan barang. Nih oleh dini di pada Mang Degang yang kangen yang pada jablah. Insap yang di Radita. Radita. Ya kan. Nak kerja ya barang. Kini lah negara barang ya nu. Dekat di Bandung budal ya gitu. Malunin. Ya budal. Kan nu terus melakukan perjalanan. Cuma di Bangli malih pencepok nih. Itu. Agak ngumpan ke Belelang ya. Oleh Bali. Dekat di Belelang kata lu. Iraga kan lah bos di Belelang.
ada jaya nih. Raga udah cendek, ando jaya, lekat jaya. Sehingga hari itu raga gitu kopi gitu. Karena kerja nih jero gitu. Raga kar keliling Bali nih. Bos kata raga bos orang. Karena kene ceritanya kan. Kalau salah ya anak juga langsung mampu satu juta. 1 juta. Zaman dulu. Ya zaman Ini jadi saya yang mendadak punya. Wih, buat itu beraga 1 juta kan, saya makan teh yang di jalan agak gitu ya. Pada modal makannya. Raga nyilih motor ke Pak Wijre, wakil bupati di Mesilin. Keliling tuh, ikria ngaliang. Nah akhirnya dekat di negara, di Belelang malu kan, di Belelang ngecang surat. Di negara raga kan kin bupati masih gitu. Raga bawa petang dekat itu. Akhirnya Pak, yang ada bupati nih di negara. Iya, Binasa. Lapor akan ajudannya, niki Pak orang Karangasem menghadap. Padahal itu menghadap ramai. Saya malu banget, peduli jok. Padahal lagi kan ngidap di negara. Tapi sedang lah anak buah itu. Di Tabanan ini. Di Tabanan. Keliling apa motor? Motor. Mobil. Sedang lah anak buah itu membantu warung, mendagang beguling gitu. Nah, itulah karya dia nasi gitu. Akhirnya raga malu yang kepanasa. Warungnya tutup Ya. pas. Akhirnya cerita, ya nanti saya akan coba bahas dengan apa buah saya. Mengejar dari mana menurut suratnya. Akhirnya nginep di Tabanan. Coba anak buah nih sedana. Dog itu akhirnya. Ya apa udah dicet yang udah saya nih. Oh mereka Jakarta petang itu. Itu bawa makan pindo. Petang makan, manis semang karbudan makan. Akhirnya saya kadang beli nasi. Hari itu ceritanya. Atau marah ke Badung terus ke Gianyar, Kelungkung. Di Kelungkung orang langsung membantu kasong. Bantuan itu kan Gianyar. Hah? Gianyar. Oh Gianyar langsung 3 juta, dibantu 1 juta kalau nggak salah. 3. Yang lainnya sih termasuk DPR numpang masih raga dimatalkan. Di Gianyar 3 Orang yang juta. nyuruhkan ketua DPR seluruh Bali masih. Tapi sing ada bantuan di DPR. Berarti yang terkumpul itu berapa? Akhirnya terkumpul di Gianyar mantrinya dogen akhirnya. 4 juta. Kira-kira 4 juta. Ya. 4 juta. 4 juta zaman dulu. Ya, Ini zamanan itu tahun 2000. itu Antara tahun artinya 2004 usaha dan raga 2005. kan. Di samping itu menggali dana pas bolong. Raga mensurat atas nama yang dia sadat. Selaku panitia pura pembangunan Belumbang garis miring Robinede. Ya. Kata besisan sebelum itu. Tanggapekin kliang-kliang kerja tuh. Tuh. Nah kemudian selesai bangunan itu, karena saya adalah pegawai sosial kan. Kemudian di sosial saya juga membantu pimpinan di sosial. Kalau ada upacara-upacara yang diimpun oleh Kabupaten Karangasem, saya terlibat. Baik di Busake, di Yangalo, dalam Puri dan sebagainya. Di Masalah air terutama ya. Hah? Masalah air. Bukan, artinya kan saya kan begini. Parwata kan seneng saya diajak kemana-mana kan. Ada kaitan dengan upacara. Karena begitu akhirnya Pak Parwata saya tunjuk sebagai ketua pembina sehat. Itu kan. Itu raga peragat pun ada ngelapor. Pak, pun peragat pun ada kangin. Mungkin dia akan ganteng tinggi. Nah akhirnya anak buahnya Gusti Jungutan panggil. Gusti Haji beri nun, niki Pak Suharso sebagai panitia sudah selesai membangun pembangunan. Bantu jani gitu. Oh, di Jawa ngalih Banten cocok nih. Di Jawa Timur kan nggak mungkin dagelah Banten itu kan. Karena pura itu gede, kemudian dana udah di pusat kan. Akhirnya saya diajak tangkil ke pura ke geria di Sipetan. Beranda gede buruan ya nah. Iya, ya. Beranda gede buruan. Itu Dunas Banten termasuk ngatur beranda gede buruan muput itu. Gitu. Udah di Sipetan. Itu Dunas Banten gitu. Nah kemudian dana kelompoknya Pak Adria gitu. Nah kemudian mengenai
jaru dan sebagainya kegiatan dengan menggunakan daging saya kerjakan di rumah Sentana. Itu ngundang lebih saya undang pejabat-pejabat dan termasuk kriang-kriang Banjaradan dan kriang Banjardinas, kepala desa dan sebagainya. Kemudian angkutan saya sewa bis sebesek sing jadi lenankin menteri pejabat menekan hanya bis untuk ngangkut masyarakat uli bertenda kan menek don ane lakar perlu ngon motor gitu. Ada karena kualan berjalan ada gitu. Tuh akhirnya pada saat Genteng Linggih sukses. Siapapun yang menilai pura dan termasuk juga panitia yang bertugas sukses. Nah kemudian begitu selesai, saya ngitung dana. Kuda telah, kuda nu, ajak raga, saksin raga, penasihat raga, Parwata. Ajak saya rapat di Tanah Barak, di sekolahan. Mempertanggungjawabkan dana yang diberikan oleh pusat, oleh Pak Adrio. Kemudian masih banyak saldo pada saat itu kan. Untuk melakukan Begitu selesai, saya serahkan kepada panitia setempat untuk melanjutkan, artinya 18 bulannya. baik mengawasi, melaksanakan upacaranya di pura itu gitu. Nah kemudian dari sanalah mulainya pura Belumbang itu disebut juga pura Ruwa Binedo. Sampai jani masyarakat biasa orang ini ada nak matakon, ini tetap ada dua masyarakat jak matal ke Belumbang. Ya kamu ke Ruwa Binedo. Dilakan matuan ke Ruwa Binedo, kamu masih ke Belumbang. Nah gitu ceritanya nah. Ada kira-kira tambahan ya Wan aja. Kan? Mungkin ada. Oh Kayaknya kan metode yang tambahan karena apa yang sudah disampaikan sama adalah mantan penisi. Ya, karena begini. Umur saya sudah 68 tahun. Mulai pikun sebenarnya. Tapi karena saya melakon itu masih melekat di otak saya. Jelaskan itu. Maka maksudnya potongnya terputus gitu. Naraga harus dari awal sampai berakhir. Ya terima kasih Pak Putu Suharse juga sama Pak Wayan. Yang ada lagi pertanyaan buat Pak Putu ya, Pak Putu Suharse, Juru Putu Suharse. Niki tahun berapa kira-kira pura tersebut ada? Mungkin. Kalau adanya pura itu bukan tunyan kan? Ya. Sebelum saya lahir sudah ada. Ya? Sudah ada. Ya sudah ada. Cuma proses perehabannya itu dari dulunya saya ketemukan memakai kayu. Kayu itu ada namanya menurut penyebutan pengembangan itu adalah kayu kelipa. Kelipa ya. Ya. Saya tidak tahu juga seperti apa pohon kelipa itu, saya tidak tahu. Hanya disahkan bahwa taruhnya itu adalah kelipa dicari di alas itu. Ya. Dan kemudian kira-kira kayu itu yang tidak bisa sama dengan kayu besi kira-kira. Kekuatannya tidak bisa dimakan rayap dan sebagainya. Ya. Dan yang satu lagi, saya sembahyang di sana dengan banyak orang pada saat acara apa pada sana. Kok ada kidang lewat di belakang pelinggi itu. Wain ada di itu kasih. Kidang lupa dia waktu itu. Ada kidang lewat di belakang pelinggi itu, kangen lah kuno. Ke kiri gitu lah. Saya menghadap ke kanan. Dia udah nepukan kidang itu. Saya heran, ada kidang apa unan-unan milik Batara yang tawar. Ya, itu. Dan lagi Juru Putu Suharse, pelinggih apa aja yang ada di pura-pura Ruwa Binedo? Itu dah kalau pelinggihnya nih dari bawah sampai ke atas lah. Satu berdasarkan petunjuk dari kelompoknya Pak Adria kan, di bawah di terminal itu ada pelinggih dua kan. Ya, yang di parkiran itu. Ya di parkiran di jalan itu kan. Kan dari sana naik tangga itu kan. Ya sebelum naik kan ada satu sebenarnya. Ada dua di depan itu. Kiri. Kanan kiri kan ada menara di sana kan. Ya. Menara ada dua kanan kiri itu. Dua pelinggih itu. Ya berarti ada dua parkiran nih. Yang di atas parkiran itu kan di atas parkiran kan baru nih. Ya. Baru itu. Di Purulang parkiran setelah ada jalan itu.
Oh iya itu dah. Mungkin Oh, itu di setelah ada jalan. Jagat. Itulah pura Lalang Jagat. Oh Ini gitu. gambarnya. Saya anggap naik kulit kelot nah. Oh Kulit berarti kelot ya. oh tangga Di yang bawahnya turun itu, itu di bawahnya di itu ada. towernya itu. Bisa. Mm-mm. Oh, Udah ada tower makin tidak. iya ada nih Niko. Ini Dan pemancar ini kan. ini Ya. jalan parkir pertama kan. Oh. Di sini tower. Oh. Tower di sini. Waduh. Begitu di ini ada pelinggih. Ya. Pelinggih pengapit lawangnya. Oh gitu. Oh ada. Begitu naik kundangnya kan, naik kundangnya. Ya. Kira-kira 500 meteran. Sinilah pura Lingga Manik. Oh, Lingga Lingga Manik. Ya, Coba, itu naik. coba Lalang tulis Pak Jagat. Lingga Manik. Nah. Sini kadang kan ada Candi yang ada dua. kan. Lalang Jagat. Hmm. Niduran Lingga Manik. Berarti di parkiran yang baru niki Lingga Maniknya. Yang Nah, sana di atasan. Itu kan Ini yang dua Lawang. ini kan di parkiran utama niki sudah ada dua pelinggih kan? itu baru Iya. baru juga. Kalau sebelumnya belum ada pergi di sana. Oke. Ini adalah sarannya Pak Adrian. Ya, oh, gitu. Ini sarannya beliaunya, ini juga beliaunya kan. Ini memang sudah ada pelinggih di Selatan Medan. Ya, oh, Di Lalang Jagat nih. oh Langlang Jagat ke Oh. ada sebelum Bo, Langlang Jagat. menek Hmm. mulai di situ. Baru ada candi Ini- tua. Ada pengapit lawang gua di Ya, ya. ya. Itu di dalam ini kan